Ya, kita kembali lanjutkan bincang-bincang kita Inspirasi Ramadan bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar, ini kan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini situasi Ramadannya tidak biasa. Orang-orang yang biasanya mungkin dari tahun ke tahun itu tarawih dan kemudian tadarusan di masjid sekarang tidak bisa lagi. Tapi muncul polemik juga karena beberapa tempat juga ada yang justru memaksakan untuk tetap di masjid. Ini bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka bisa tetap tidak kehilangan esensi Ramadan, tapi ibadahnya di rumah saja? Enggak, sebenarnya juga sejak zaman Rasulullah juga sudah disampaikan kok. Rasulullah kan tidak pernah setiap hari sholat tarawih di masjid. Bahkan ada cerita sahabat itu Rasulullah ketika hanya beberapa kali saja sholat tarawih di masjid, ternyata pada saat nengok belakang, oh kok jemaahnya banyak begitu. Yang kemarin saya dengar dari Ustadz begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian sahabat berikutnya ya kita berjamaah. Sebenarnya ini kan sunnah. Kalau sunnah dengan kondisi yang pandemi seperti ini, di rumah saja. Di rumah kok bisa berjamaah dengan suami istri kok gitu. Tadarus di rumah juga bisa. Memang kemarin ada yang izin ke saya, Mas Dodi. Pak Ganjar, kalau saya tadarus sendirian di masjid boleh nggak? Boleh, saya izinkan. Kalau sendiri dibuat aja speakernya yang keras agar semua bisa mengikuti. Kalau perlu diikuti dari rumah masing-masing di sekitar musola atau masjid, nggak apa-apa kalau soal itu. Tapi jangan rombongan. Nah, karena dari cerita itu, maka sebenarnya hari ini Mas di Jawa Tengah saya pasangi semua banner-banner itu bahwa Rasulullah juga mengingatkan, kalau di situ ada wabah, kamu jangan masuk. Kalau pas terjadi wabah, kamu ada di dalamnya, jangan pernah keluar. Sekarang itu saya pasangi di tempat banyak tempat gitu ya, agar orang bisa melihat baliho-baliho itu. Apa yang mau saya ceritakan sebenarnya, yang wajib-wajib lah yang harus kita kerjakan. Nah, yang sunnah-sunnah itu cukup bisa dilakukan di rumah. Bagaimana mendekatinya? Kita ajak bicara, majelis ulama kita ajak, terus kemudian tokoh-tokoh agama kita ajak bicara juga, FKUB kita ajak bicara, di gereja, di masjid, ya samalah semuanya, agama apapun gitu ya, kita ajak bicara, Hindu, Buddha, Konghucu, semua kita ajak bicara. Nah, selebihnya kita persuasi, Kemenak kita libatkan, ya. Para ulama menjadi tokoh yang sangat sentral hari ini untuk bisa menjelaskan. Ada sih beberapa yang cukup kontroversi, tapi kita persuasi karena ini punya sensitivitas yang tinggi. Ini butuh pengetahuan, butuh bisa mengiyakan, karena kadang-kadang komunikasi, apalagi kalau di medsos, di ruang-ruang yang tertutup, terus kemudian diangkat keluar, seringkali tidak enak. Umpama dicontohkan, nah itu tokonya aja buka kok masjid nggak boleh. Jadi dihadapkannya seperti itu, maka kemudian perdebatannya jadi panjang dan sensitif. Tapi kita kasih tahu bahwa intinya apa? Intinya kalau mendekat, nempel, itu ada potensi untuk bisa tertular. Kalau kemudian kita sering beribadah, mungkin tempat duduknya, tempat sujudnya yang kita tidak pernah bersihkan mungkin juga akan ketahuan, tidak akan diketahui bahwa bisa itu menularkan penyakit. Antara lain begitu. Iya, Pak Ganjar, ini mungkin terakhir, Pak Ganjar, kalau kita lihat kan sebetulnya Ramadan ini harusnya menjadi momentum buat masyarakat begitu ya, untuk menjadi pribadi manusia yang lebih berkualitas lagi. Tapi kita masih lihat contoh-contoh, terutama mungkin kemarin kita ambilkan satu kasus saja, ada kemudian tenaga medis yang terpaksa diusir atau terusir begitu ya, seperti itu. Ini kontraproduktif sekali sebetulnya dengan Ramadan dan esensi dari Ramadan itu sendiri, Pak Ganjar. Iya, memang sebenarnya ini kesempatan besar juga untuk kita memotong COVID. Ini kesempatan. Satu, Mas, di rumah saja. Kita beribadah semuanya di rumah. Lebih khusyuk. Tadarus, baca Quran, mungkin bisa khatam lah. Karena tidak ada banyak gangguan. Kerjanya juga di rumah, belajar juga di rumah. Waktunya jauh lebih banyak sekarang untuk beribadah. Keluarnya apa? Kalau bagi-bagi aja. Ya, bagi-bagi sodako, sembako, kasih takjil. Taruh aja di luar. Taruh, kan pandangan gue sendiri. Kita nggak bersentuhan kok. Ini momen yang baik. Selain itu termasuk bagaimana di antara kita sendiri untuk bisa paham ya, mengendalikan diri, tidak mengusir orang kos, apalagi dia perawat. Itu bidannya atau yang punya rumah itu kan bidan. Itu saat telepon sampai nangis-nangis dia minta maaf gitu ya, karena cara berkomunikasi yang memang berbeda dan literasi yang kurang. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi refleksi diri kita masing-masing untuk saling memahami, dan Allah berikan ujian kepada kita bahwa dunia lagi di reset,
dunia lagi mau di-restart lagi, sepertinya perlu di-reinstall, kita harus dengan paradigma baru menghadapi COVID ini. Begitu. Iya, dan semoga kita bisa keluar dari ujian ini dengan nilai yang bagus begitu ya, terutama untuk memanfaatkan momentum Ramadan. Terima kasih Pak Ganjar. Amin. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di rumah saja dan sampai jumpa.